kalau saudaralah penemu dari teleskop, dapatkah saudara bayangkan sensasi atau serunya menjadi orang pertama yang meneropong dan menyaksikan dengan teleskop luar angkasa yang luar biasa. Bayangkan juga apabila saudara menjadi orang yang pertama kali menginjakkan kaki di permukaan bulan. Mungkin yang kita nanti menginjakkan kaki di planet yang lain. Seandainya saudaralah yang pertama kali menemukan obat polio, seandainya saudaralah yang pertama kali dapat mendengarkan suara dari jarak yang sangat jauh melalui kabel kawat yang tipis, atau bayangkanlah saudaralah yang pertama kali dia menemukan cellphone tanpa kabel, atau smartphone yang ditemukan di BG. Saudara, kita bisa berbicara berhari-hari mengenai berbagai penemuan yang menggembirakan dalam hidup kan? Penemuan-penemuan yang membawa rahmat yang besar dalam hidup manusia. Penemuan-penemuan yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, lebih indah dalam sepanjang sejarah manusia. Penemuan, discovery, bukan kisah masa lalu. Penemuan sampai sekarang dan seterusnya masih akan terus ada banyak penemuan baru kan? Mungkin kita terus masih menanti-nantikan ditemukannya obat HIV, obat yang lebih ampuh untuk menangani kanker. Kita terus mengharapkan ada banyak penemuan-penemuan dalam kehidupan ini. Namun penemuan, discovery dengan berbagai sensasinya itu tidak hanya terbatas pada eksperimen ilmiah atau seperti yang dilakukan di Bay Area ini, terobosan terus yang dicari penemuan di bidang teknologi. Di setiap hari kehidupan kita ini, mari kita sadar ada hal-hal baru yang dapat kita lihat. Di setiap hari selalu ada teknik-teknik baru yang dapat kita pelajari. Di setiap hari, saudara, selalu juga ada wawasan baru yang dapat kita realisasikan atau kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih utama, hari ini, saudara, kita dengar bersama bahwa Alkitab, firman Allah, juga menyediakan penemuan yang luar biasa bagi kita akan kebenaran Allah yang akan memperbaharui hidup kita ini, yang akan menyelamatkan hidup kita ini, yang akan membebaskan hidup kita ini dari segala belenggu kegelapan dan kebinasan dan maut dalam hidup kita ini. Alkitab memberikan kita penemuan yang indah yang dapat memperbaharui dan meningkatkan sukacita, kebahagiaan, damai dan sejahtera dalam hidup kita ini. Karena itulah tema Prapaskah selama masa Prapaskah ini, untuk kita sambut bersama, making new discovery. Membuat penemuan baru. Setiap kali lilin Prapaskah dinyalakan, kita diingatkan supaya kita mengalami penemuan baru di dalam kehidupan kita ini. Suatu kesukacitaan baru oleh karena kita menemukan hal-hal baru dalam bidang-bidang kehidupan kita ini pada saat kita menggali firman-Nya. Hari ini kita berbicara mengenai pernikahan. Banyak hal akan kita temukan dalam kehidupan kita ini.
Kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa mengenai pernikahan dari firman-Nya, persahabatan, mengenai pekerjaan, mengenai ibadah, mengenai berbagai kesulitan, tantangan, masalah dalam kehidupan kita ini. Bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa Yesus seperti pokok anggur. Pada waktu kita mau melekat kepadanya, kita akan menemukan berbagai macam sari yang akan membuat kita, carang dan rantingnya bertumbuh, berkembang, berbuah-buah di dalam kehidupan kita itu. Nah saudara, selama masa Prapaskah inilah, mari ini ajakan kita sampai dengan kita akan menghayati kematian kebangkitan Tuhan. Saudara, jalani latihan rohani ini dengan lebih serius. Mari kita ambil, mari kita pasang teleskop kita dan kita pakai dan kita pergunakan untuk kita meneropong bukan luar angkasa, tetapi arahkan kepada firman Tuhan dan kitab suci kita ini untuk kita melihat dan kita memahami sesuatu yang belum pernah kita lihat atau kita pahami sebelumnya. Sesuatu yang akan dapat merubah, memperbaharui kehidupan keluarga, rumah tangga kita, semangat etos kerja kita, apapun seluruh bidang dalam kehidupan kita ini. Ada banyak penemuan-penemuan luar biasa pada saat teleskop kita arahkan kepada firman-Nya, kita menggalinya, dan kita akan menemukan banyak penemuan baru dalam kehidupan kita. Mari kita masuki tema kita hari ini. Pernahkah saudara mengajak pasangan saudara, suami atau istri saudara, untuk mencoba mengukur bagaimana kondisi pernikahan saudara? Bagaimana kondisi pernikahan saudara? Kira-kira bagaimana cara saudara untuk mengukur kehidupan rumah tangga kita ini? Mungkin saudara mencari, mengisi kuis atau pertanyaan di dalam majalah yang akan menolong saudara, kemudian dikatakan, oh kondisi rumah tangga keluarga saudara seperti ini. Atau mungkin saudara bisa memilih juga untuk mengikuti seminar atau lokakarya pernikahan dan sebagainya. Tetapi saudara, ada cara yang saya rasa jauh lebih sederhana untuk kita dapat mengukur bagaimana kondisi keluarga dan rumah tangga kita. Cukup saudara untuk kita mengamati indikator yang sangat mudah, yaitu pada waktu kita terserang flu, batuk, atau pilek yang umum kita alami. Kira-kira bagaimana yang terjadi, saudara? Mungkin tahun-tahun pertama pernikahan, saudara, suami akan berkata kepada istrinya, sugar, atau honey, atau sayangku, atau manisku, aku khawatir dengan kesehatanmu. Lihat ingus di hidungmu, batukmu juga tidak henti-hentinya. Yang aku sudah ambil cuti, hari ini juga aku antar kamu. Kamu harus check up menyeluruh kesehatanmu. Kita baru saja punya baby, dan kamu harus istirahat cukup. Aku sudah order makanan kesukaanmu dari brand dan restoran Melbitas. Dan jangan khawatir, seluruh pekerjaan rumah aku yang mengerjakannya. Tahun-tahun pertama, saudara. Tahun-tahun berikutnya, saudara. Dengar sayangku, aku sangat terganggu dengan suara bersin dan batukmu. Aku sudah hubungi dokter, sangat pergi ke dokter. Maaf, saya sibuk, tidak bisa mengantar. Urusan kantor ada banyak. Setelah itu tidur. Please, cepat sembuh. Batukmu mengganggu aku. Tahun selanjutnya, saudara, kamu itu sayang, batuk, bersin, tak henti-hentinya. Kalau kamu tidak memperhatikan kesehatanmu, kapan kamu itu sehat? Jangan bikin sup, makan
Lihat, apa kamu tidak bisa bijaksana sedikit saja? Urus juga itu anak-anakmu, beri makan, bereskan semua piring dan cuci semuanya, lalu tidur istirahat biar cepat sembuh. Kira-kira tahun berikutnya bagaimana? Tahun-tahun kemudian, saudara, mengapa kamu tidak minum beberapa aspirin sekaligus supaya flu itu cepat sembuh? Atau mungkin saudara katakan, tidak tahukah kamu itu menggonggong seperti singa laut, bikin pusing kepala. Nah, gimana akhirnya? Ya ampun, ya Tuhan, tidak bisa kamu berhenti batuk? Apa kamu memberi aku ini pneumonia atau baksil TBC-mu? Dan mari kita lihat dalam kehidupan kita, terlalu sering dalam pernikahan, ikatan kemesraan, kasih sayang, penerimaan satu dengan yang lainnya, tanpa kita sadar, seiring dengan perjalanan waktu, makin berkurang, makin rapuh, makin melemah. Tidak heran kemudian kita merasa bahwa pasangan satu dengan yang lain tidak lagi merespon dengan baik, saling merendahkan, bahkan kadang merasa saling melukai satu dengan yang lainnya. Meskipun tidak terlihat, tidak kita sadari pada awalnya, melemahnya hubungan ikatan perkawinan itu tak terasa perlahan demikian rupa, dan pada akhirnya akan membawa kepada kerusakan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Itu sebabnya hari ini kita bicara mengenai renovasi perkawinan, sebagaimana rumah tangga, keluarga, rumah kita ini perlu untuk terus kita perbaiki, renovasi. Kita mau diajak hari ini, saudara, untuk pertama-tama kita menyadari bahwa pernikahan yang sukses, pernikahan yang berhasil itu, dengan kata renovasi hari ini, itu berarti harus dibangun. Harus dibangun. Saya tidak tahu, mungkin saya tanya kepada Gus Rahman yang paling segar merenovasi rumahnya itu, sungguh-sungguh membangun. Bagaimana membangun rumah itu? Membangun, dibangun, direnovasi, itu berarti kehidupan keluarga dan rumah tangga itu kalau dibangun tidak dapat sukses dan berhasil dengan sendirinya atau dengan otomatis kalau kita dengan tidak serius membangunnya. Dan hanya tunggu saja, dan hanya berdoa saja, kira-kira saya tunggu waktunya, rumah tangga saya akan baik dengan sendirinya. Rumah tangga membutuhkan dibangun. Itu sebabnya dikatakan kita harus membangun keluarga, membangun rumah tangga. Tidak otomatis, tidak terjadi dengan sendirinya. Maka kedua, hari ini coba kita sadari bersama, mungkin ada banyak hal soal dan kehidupan rumah tangga kita sudah letakkan, kita anggap, kita tunggu mungkin akan baik dengan sendirinya. Saya berharap istri saya baik dengan sendiri. Rumah tangga saya sudah tidak melakukan usaha untuk renovasi, membangun, dan sudah hanya menunggu waktunya, kira-kira otomatis akan baik sendiri. Dan mari kita sadari itu mustahil terjadi. Ini menuntut ada dibangun. Dibangun itu berarti kita menuntut usaha keras dalam hidup kita ini, perhatian kita, dibutuhkan komitmen dan garis bawah kerja keras kita untuk membuat keluarga dan rumah tangga kita. Tidak mungkin kita ini tanpa membangun dengan sungguh, tanpa kita mau mengasah ketajaman hati kita yang tumpul untuk kita dapat merasakan dan memahami pasangan kita. Tidak mungkin kita dapat memperoleh keluarga yang baik kalau kita tidak membangun dengan kemampuan meningkatkan mawas diri kita, menyadari kekurangan dan kesalahan kita,
merenovasi jalinan asmara kita supaya bagaimana tetap kuat, tetap romantis, memperkuat kehidupan spiritualitas dan kerohanian kita. Tanpa usaha-usaha seperti itu, jangan kita berharap rumah tangga saya, perkawinan saya akan baik dengan sendirinya. Sekali lagi, kita harus membangunnya. Dibutuhkan kerja keras. Dan itulah yang akan membuat pernikahan berhasil dan tidak mustahil untuk kita miliki. Yang kedua, sebenarnya kita renungkan, setiap proyek bangunan renovasi dimulai dengan seperangkat rancangan. Dan kalau kita lihat rancangan rumah Bustaman yang membuat juga drummer kita yang ini, dibuat rancangan gitu. Tidak mungkin bangun lalu dibiarkan. Setuju? Ada rancangannya. Kita harus memperhatikan blueprint renovasi, remodeling, ataupun apapun juga dalam membangun. Demikian pula dengan pernikahan. Itu kita harus sadar bahwa arsitek agung pernikahan kita adalah Allah. Dialah yang menciptakan pernikahan itu dan sudah menyediakan blueprint rancangan untuk kebahagiaan dalam hidup rumah tangga kita ini. Daripadanya lah Tuhan memberikan rancangan itu di dalam firman Tuhan untuk kita menemukan discovery, membangun kembali rumah tangga kita di dalam rancangan teropong teleskop kita untuk kita lihat kapan kita harus, di mana kita membangun dindingnya dan di mana harus dirobohkan dinding-dindingnya yang menghalangi keindahan dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita. Sekarang mari kita bayangkan apa mukjizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur rombongan dari Israel datang ke sana, kita mengadakan kebaktian di Kana, tempat di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat. Saya mau bawa anggur Kana, tapi ketinggalan saudara, jadi kita tidak jadi minum anggur Kana yang manis ya. Anggur Kana di situ ya. Allah Yesus Kristus merubah air menjadi anggur. Kan itu mukjizat yang pertama. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 dengan cepat. Pernikahan orang Yahudi berlangsung 3 hari. Dan bacaan kita, kalau sudah baca dalam kisah mengenai mukjizat, pada hari yang ketiga muncullah masalah. Dan perkawinan baru dimulai, hanya 3 hari masalah sudah muncul. Dan Alkitab berbicara sangat realistis kepada kita. Tidak ada rumah tangga dan keluarga tidak akan menghadapi masalah. Baru dimulai 3 hari saja sudah ada masalah, dan masalah ini dapat menghasilkan, mempermalukan mereka sedemikian rupa. Ada rupa-rupa masalah. Meskipun firman Tuhan dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menciptakan penolong baginya supaya hidup manusia dengan pernikahan menjadi lebih baik, kan? Tetapi kalau kita mau realistis, baru saja saya baca Kompas hari ini, angka perceraian di Indonesia di kota-kota besar melonjak dengan luar biasa. Dahulu pria, suami menceraikan istri, sekarang katanya 80% perceraian istri mengajukan menceraikan suaminya. Belum di Amerika ini. Mengapa? Tuhan merancang pernikahan supaya hidup manusia menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya kalau kita mau lihat dengan jujur, banyak rumah tangga dirasakan seperti kata Jaya Suprana, pemilik Jago Cap Jagui, yang berkata dengan nyanyian seperti lagu dangdut, gubuk derita. Banyak orang membangun keluarga seperti merasakan gubuk derita, pertengkaran, permasalahan. Sebagai pendeta, kalau saya diminta mendaftar berbagai macam persoalan dalam hidup rumah tangga, tidak ada waktu untuk kita dapat sebut. Ada yang masing-masing merasa kebutuhannya terabaikan. Ada suami merasa tidak dihormati istrinya, istri merasa tidak dikasih oleh suaminya. Kebutuhan satu dengan yang lainnya terabaikan. Itu
konsultasi pernikahan biasanya. Kedua, ada banyak pasangan yang memiliki sikap ketidakdewasa, kekanak-kanakan. Itu juga warna konsultasi pernikahan biasanya. Ada yang ketiga, masalah orang terus-menerus terlibat dalam konflik pertengkaran karena temperamen yang berbeda satu dengan yang lain. Itu juga konseling yang sering saya hadapi. Keempat, kalau sudah menanyakan, ada masalah-masalah untuk meletakkan prioritas dalam menjalin hubungan, sampai ada sudah baca di dalam surat Kabar, tidak bicara dengan istrinya 25 tahun, ujung-ujungnya kenapa kok begitu? Dia cemburu karena begitu lahir anak yang pertama, kasih sayangnya lebih banyak kepada anaknya, lupa kepada suaminya. Berapa banyak masalah menantu, mertua. Dan masih mau daftar lagi masalah-masalah persoalan dalam rumah tangga. Berbagai masalah masa lalu yang tidak dibereskan, terus terungkit, tak terselesaikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak masalah dan persoalan dalam keluarga. Namun, saudara, sebagaimana Yesus membuat mujizat menyelesaikan masalah di pesta perkawinan Kana itu, hari ini Prapaskah, saudara, kita dipanggil. Jangan terpaku dengan persoalan. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada persoalan. Rumah tangga saya, kita punya persoalan dan masalah kita sendiri-sendiri. Dan hari ini kita dipanggil selama masa Prapaskah ini untuk lebih serius menghadirkan Yesus sebagaimana Yesus hadir di perkawinan Kana dan menolong perkawinan itu menyelesaikan persoalan dan masalahnya. Dan bagaimana kita memperbaiki kerusakan akibat dosa, dan kita mengembalikan keluarga sesuai dengan maksud Allah di dalam membangun hubungan sebagai pasangan yang berbahagia dalam hidup ini. Ini undangan buat saudara Discovery. Tuhan merancang kebahagiaan rumah tangga. Pasang teleskop kita dan arahkan supaya kita memperoleh banyak hal untuk membangun keluarga kita. Saya ambil satu saja hari ini, saudara. Kalau saudara membaca Amsal 24 ayat 3 dan 4, itu discovery luar biasa kalau saudara temukan itu untuk saudara pakai dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita. Ini remodeling yang sangat penting, rancangan. Kalau saudara mau sekarang hari saya mau membuat remodeling atau saya akan merenovasi rumah perkawinan saya, saudara datang kepada arsitek agung pernikahan itu dan saudara baca salah satu rancangannya, Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Jika saya membacakannya dengan hikmat. Kata-kata yang hanya 2 ayat tetapi begitu padat menjadi blueprint indah untuk rumah tangga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, teropong dan temukan keindahan blueprint untuk rumah tangga kita ini. Ada 3 kata kerja yang dipakai untuk menggambarkan remodeling atau renovasi pernikahan di sini. Garis bawahi yang pertama, rumah tangga itu didirikan. Kalau saya lihat dari bahasa Inggrisnya, dibangun, didirikan. Kata Ibraninya, saudara, itu sama dengan yang dipakai pada waktu Nabi Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem yang dalam kondisi runtuh. Didirikan.
Dan saya rasa ini sangat membesarkan hati kita. Ayat ini, saudara, menunjukkan bahwa pernikahan yang seburuk apapun, seperti tembok Yerusalem yang sudah runtuh, bacaan kita mengatakan bukan untuk disesali, bukan hanya untuk dikecam, dikutuki, dihakimi, atau dibiarkan, atau ditinggalkan. Berapa banyak itu menjadi sikap kita dalam menghadapi persoalan dalam keluarga. Kita hanya menyesalinya, lalu kita curhat sana dan sini dan situ, bukan menyelesaikan persoalan. Atau saudara mengecam istri saudara sendiri, sudah kecam suami saudara, sudah kecam, kita mengutuki, kita menghakimi, dan akhirnya selesai perceraian, ditinggalkan begitu saja. Dan hari ini saudara, firman terkatakan bahwa reruntuhan Yerusalem ini didirikan kembali dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, wisdom. Ini rancangan yang sangat penting saudara temukan dalam membangun rumah tangga. Kalau saudara tidak mau belajar kebijaksanaan, kearifan, itulah yang akan mendirikan pernikahan menjadi kokoh. Pertama, saudara, ini rancangan sangat penting. Apapun kondisi kita, biar runtuh seperti tembok Yerusalem, Yeremia mendirikannya kembali. Apapun masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita ini, Tuhan katakan, miliki kebijaksanaan dan kearifan, dan selesaikan masalah-masalah itu dengan kebijaksanaan, dengan kearifan. Yang kedua, kata kerja yang dipakai adalah ditegakkan. Tadi didirikan. Kata yang dipakai di sini ditegakkan, establish. Artinya put right. Diletakkan kembali dengan benar atau korek. Dan bagaimana itu dapat kita letakkan? Di sini disebut dengan kepandian, tapi kalau sudah baca dalam bahasa Inggrisnya dengan understanding. Inilah yang dibutuhkan dalam keluarga. Pengertian inilah yang akan membuat kita dapat menegakkan kembali pernikahan. Artinya put right, meletakkan kembali dengan benar. Kekacauan, kesemrawutan dalam rumah tangga, acak-acakan yang dapat ditata dan diatur kembali, dibuat benar, kerangkanya dibuat stabil kembali. Apa yang sebelumnya goyah dan dapat runtuh, sekarang dibuatnya tegak, dikokohkan kembali, dibangun untuk dapat bertahan selama-lamanya. Jelas dan sangat indah buat kita perhatikan. Didirikan dengan pertama kearifan, wisdom. Kedua, ditegakkan dengan pengertian. Kalau saudara membangun pernikahan satu dengan yang lainnya, tidak lagi dengan serius mengembangkan dan membangun pengertian satu dengan yang lainnya, rumah tangga kita tidak akan benar. Kita akan acak-acakan, semrawut, kacau warna dari rumah tangga dan keluarga kita. Ketiga, garis bawah ini kata yang dipakai berikutnya. Tadi didirikan, ditegakkan. Nah, kata kerja yang berikut, diisi. Dengan apa? Sehingga diisi, jika dikatakan diisi dengan apa? Sehingga diibaratkan dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Salomo, saudara, tidak sedang berbicara mengenai rumah tangga menjadi makin indah karena furniture yang mewah, atau meja makan yang kita cari terbuat dari mahoni yang mahal, atau frame dan kerangka bed kita yang terbuat dari perak. Tidak sedang berbicara mengenai berapa banyak suami istri memiliki kemewahan tetapi hatinya hampa, pilu dan kosong.
Diisi dengan apa? Firman Tuhan katakan dengan knowledge, pengetahuan. Itulah yang akan membuat rumah tangga kita ini semarak, karena kita mengisinya dengan pengetahuan. Saudara, rumah tangga yang bermasalah dengan demikian, saya tidak tahu bagaimana kondisi kita, tapi kita sadari tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tetapi hari ini kita dengar rumah tangga yang bermasalah, dengan demikian dikatakan firman Tuhan, dapat dipulihkan, bisa bertumbuh kembali, bisa berkembang menjadi sempurna. Rumah tangga yang goyah, segoyah apapun akan dapat stabil dan tegak kembali. Semerawut, sekacau apapun akan dapat ditata dengan indah kembali. Pernikahan berhasil tidak mustahil. Pernikahan yang bahagia tidak mustahil. Pernikahan yang penuh dengan sukacita tidak mustahil. Ini dibutuhkan remodeling. Ya, ini doa dari, kiranya doa dari kita semua selama masa prapaskah. Mari kita remodeling, renovasi keluarga dan rumah tangga, pernikahan kita. Satu, segarkan kembali wisdom, kebijaksanaan, kearifan. Terus cari perspektif, pandangan Allah dalam menyelesaikan masalah perbedaan pendapat dalam pernikahan dengan mata kebijaksanaan yang datang dari terang Allah yang adil, yang suci, kebenaran, bukan kebenaran dari diri kita sendiri. Kedua, pengertian, understanding. Asah hati saudara yang tumpul untuk mengetahui perasaan pasangan kita. Hati kita yang tumpul tidak mampu mengerti berbagai hal yang sedang dirasakan oleh pasangan kita ini. Pengertian untuk merespon berbagai kekurangan dan masalah dengan lebih dewasa dan sudah berpengertian, tidak kekanak-kanakan. Berpengertian karena saudara mampu untuk mengakui kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Berpengertian karena kita mengingat bahwa pasangan kita adalah sama mulia dan sederajat dengan kita, anak-anak Allah. Yang ketiga, pengetahuan. Isi rumah tangga kita dengan pengetahuan. Itu berarti terus belajar wawasan dan pemahaman kita, bahwa saudara memiliki roh yang rela untuk dapat diajar, teachable, dan selalu mau belajar. Dari itulah yang akan membuat remodeling rumah tangga kita. Dan saya berdoa, mari kita sambut masa prapaskah. Ada banyak hal yang kita perlu benahi dalam hidup ini selama masa prapaskah. Fokus pertama-tama kepada keluarga kita. Dan saya berdoa, kiranya kita semua menyambut Paskah dan menghasilkan rumah-rumah remodeling yang indah, sebagaimana kalau saya masuk ke rumah dari Gustaman yang baru sekarang ini, saudara ya, baru remodeling, dan kita semua juga punya keluarga rumah tangga yang diperbaharui oleh Tuhan. Amin.